Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ovik Efriandi, peserta pembatik level 2 dari SD Negeri Gembong 02, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024, di satuan pendidikan saya, sebagian besar memperoleh predikat baik. Akan tetapi, pada kualitas pembelajaran masih memperoleh predikat sedang, yang artinya pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Sesuai dengan pendapat Thorndike pada teori behavior bahwa hubungan stimulus dan respon akan diperkuat apabila responnya positif. Stimulus yang diberikan guru dengan memfasilitasi murid pada model dan media yang interaktif. Respon yang diterima murid akan merasa antusias untuk belajar karena kebutuhan belajarnya terpenuhi. Pada muatan pelajaran IPAS, khususnya pada materi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, peristiwa yang terjadi adalah peristiwa masa lalu yang terjadi yang tidak mungkin dapat dilihat, maka dapat dibuatkan model kejadian, sehingga dapat mengatasi ketenggangan waktu. Pembelajaran yang menyeragamkan konten, proses, serta produk dirasa kurang efektif, menyebabkan kejenuhan, turunnya motivasi belajar, serta berdampak pada hasil belajar yang kurang optimal. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik baik tentang pembelajaran yang inovatif, mengajak murid untuk fokus terhadap pembelajaran dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu guru hebat, saya akan berbagi praktik baik melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan model Station Learning berbantuan TIK. Seperti apa pembelajarannya? Kita simak video berikut. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan identifikasi gaya belajar murid menggunakan angket sederhana. Hasil dari identifikasi tersebut bahwa murid di kelas saya 75% memiliki gaya belajar auditori, 25% memiliki gaya belajar visual. Berdasarkan hasil identifikasi awal, saya menyusun modul ajar berdiferensiasi dengan model Station Learning berbantuan TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan pembelajaran awal, saya mengajak murid untuk berdoa, melakukan presensi kehadiran, menanyakan perasaan murid, menyanyikan lagu nasional. Saya juga melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta memberikan motivasi melalui ice breaking. Pada proses pembelajaran, saya menjelaskan alur singkat pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya menyiapkan 4 stasiun. Stasiun 1. Pada stasiun ini, murid membaca buku kurikulum Merdeka Digital yang diakses pada CP, serta mengakses Canva for Education yang mengutamakan visualisasi. Stasiun 2. Pada stasiun ini, murid mendengarkan lagu kedatangan bangsa Eropa melalui rekaman suara sehingga mengutamakan auditori. Stasiun 3. Pada stasiun ini, murid mengakses video pada rumah belajar dengan mengutamakan proses audio visual. Stasiun 4. Pada stasiun ini, saya menyediakan game tentang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara menggunakan aplikasi WordWall. Seluruh murid akan melewati 4 stasiun ini secara bergantian. Pembelajaran tidak terlepas dari adanya asesmen. Pada asesmen formatif, saya menggunakan buklet untuk mengetahui perkembangan murid materi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Sebagai asesmen sumatif, saya menggunakan kuisis untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran.
Baik anak-anak, ayo sekarang kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan di pagi hari ini, yaitu dengan menyebutkan 3 hal yang sudah kalian ketahui, 2 hal yang belum kalian ketahui, dan 1 hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut. Pembelajaran IPA secara berdiferensiasi menggunakan model station learning terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi hasil belajar murid. Profil belajar murid melalui gaya belajarnya juga terpenuhi dengan konten dan proses yang beragam. Melalui kegiatan pembelajaran ini, materi kedatangan bangsa Eropa di Nusantara yang terjadi pada masa lalu dan tidak dapat dilihat oleh murid secara langsung dapat dipahami secara baik oleh murid. Sebelumnya, ketika saya belajar materi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, saya merasa bingung karena tidak dapat melihat kejadiannya secara langsung. Akan tetapi, dengan belajar dengan membaca dan melihat gambar, lagu, video, dan game, saya menjadi paham. Saya merasa senang dengan pembelajaran yang diberikan Pak Ovik. Terima kasih Pak Ovik. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi model station learning berbantuan TIK, saya merasa bahagia. Antusias murid dan hasil prestasi belajar murid meningkat. Murid juga termotivasi untuk belajar dengan perasaan bahagia. Hal ini merupakan umpan balik positif bagi saya selaku guru yang merancang pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.